Satu korban meninggal, dari sederetan korban meninggal, TKI yang ini. TKI ini pun meninggal. Kemudian dibawa jenazahnya ke rumahnya. Hari itu matahari seakan enggan menampakkan cahayanya. Awan-awan berkejaran, seakan-akan ingin ikut mengarak prosesi penguburan jenazahnya. Saudara, keluarga, tetangga pun datang untuk melayat ke pemakamannya. Tidak sedikit dari mereka yang mencucurkan air mata, menangis, melihat jenazah TKI ini dimasukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Jenazah ini pun kemudian diadzankan, dikomatkan, dibuka kain kafannya. Jadi kalau ada orang meninggal itu dilihat-lihatin, dibuka itu kain kafannya, pengikat kain kafannya. Setelah dibuka kain kafannya, para penggali kubur pun mengaruk. Nah, kalau bahasa Ponorogo ngaruk. Jadi diinjak-injak tanahnya, ditutup liang lahat, ditutup dengan papan yang sudah disiapkan, kemudian ditutup dengan tanah dengan rapatnya. Mulai malam itu anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Mulai malam itu, yang dulu ketika tidur dikesuksa dengan kasur yang empuk, di rumahnya yang mewah hasil dari luar negeri, tempat tidurnya empuk, malam itu berubah tidur berbantalkan tanah dan berselimutkan kain kafan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapakah TKI itu? Mudah-mudahan bukan kita semua yang hadir di sini. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu yang menjadi masalah, ketika maut tidak pilih waktu, ketika malaikat Israel tidak melihat tua dan muda. Makanya saya senang tadi saya bicara sama Mas Nur ini, Dewan Suronya Masjid Paran. Saya itu cuma santrinya, Pak. Jadi apa kata beliau ya, saya ikut suruh ngaji di Ijon, saya berangkat. Sami'na wa ata'na. Tapi santri sekarang beda. Sami'na wa fakarna. Saya dengarkan, saya pikir-pikir dulu. Bedanya. Jadi santri dulu sami'na wa ata'na. Dengarkan saja. Setelah itu, ketika si TKI ini meninggal, kita introspeksi diri. Bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Dulu ketika kerja di luar negeri, teman mengajak, "Hayo, malam minggu kita ke masjid." Jawabannya sibuk. Ditanya kemarin kenapa nggak ada kelihatan di Masjid An-Nur, padahal acara ulang tahunnya Masjid An-Nur. Jawabannya sibuk. Kenapa hari Jumat tidak hadir pada sholat Jumat? Jawabannya sibuk. Sibuk yang menjadi alasan kita. 5 tahun kita diberikan kesempatan untuk kerja di Korea, 4 tahun 10 bulan. Kaki kita sama sekali tidak pernah untuk melangkahkan ke masjid. Tauba Allahu ala qalbi. Allah akan mengunci pintu hatinya. Padahal maut sekali datang tidak pilih waktu dan tidak pilih tua dan muda. Untuk itu, ketika TKI ini meninggal secara mendadak, kita bisa lihat tanpa ditalkin, tanpa dibimbing dengan ucapan La ilaha illallah. Makanya nanti Pak, kalau bapak atau ibu-ibunya kita meninggal, mau meninggal,
kita talqin, kita tuntun di telinga kanannya, kita bisikan, La ilaha illallah. Kita tuntun. Saya jauh-jauh hari sudah pesan sama istri saya, karena kebetulan anak saya udah kuliah jauh, jarang pulang. Jadi saya pesan sama istri saya, istriku, kalau nanti sudah masanya, kalau sudah waktunya datang saya meninggal, kamu yang membisikkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah di telinga kananku. Saya mas, kata istriku. Sedih istriku, menetes air mata. Dia pun balik tanya, kalau saya yang meninggal duluan gimana mas? Nah itu. Ya saya kawin lagi. Suatu ketika setelah sholat Jumat, saya tidur agak lamaan. Rupanya dibangunin gak bangun-bangun. Dia masuk ke kamar mau bisikin, jangan dulu, belum waktunya. Ini artinya apa? Maut akan selalu datang mengintai kita. Alhamdulillah yang datang masih muda-muda. Kalau saya ngisi pengajian di Banyumas, yang datang yang sudah diintai-intai malaikat Israel. Tapi jangan berarti kita nggak diintai. Kita juga termasuk. Tapi enggak, saya enggak termasuk ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jamaah Anur masih lama dulu. Amin. Gajinya masih gede. Tapi istrinya jangan nambah. Hadirin yang saya muliakan, saya lanjutkan. Semalam ketika saya mau berangkat ke sini, di rumah di kampung ini ada anak, inilah potret anak-anak kita. Anak-anak yang masih usia SMP bahkan SD, dilihatnya itu narkoba, ngelem dulu. Zamannya kakek saya lem itu buat nempelin kertas di dinding. Sekarang lem disedot. Fly, mabuk. Kemudian dilaporkan oleh ketua RT, ditangkap sama Pak polisi. Ditempelin sama polisi. Si anak ini ngejawab, saya tidak takut sama bapak. Lalu kamu takut sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai gele-gele begini. Ditanya anak ini, kenapa kamu ngelem? Karena saya jauh dari orang tua. Kemana kamu dari duit? Orang tuamu di mana? Orang tua saya kerja di Korea, nggak pernah pulang-pulang. Nah, ada ini yang nggak pernah pulang-pulang. Namanya Pak Toyib. Jadi saya kalau cuti lama nggak cuti, ini istri saya panggilnya Bang Toyib. Jadi anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Hadirin yang saya muliakan, setelah kita bicara sedikit sakaratul maut, bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Mathalul ladzina yunfikun amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Mathalul ladzi, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Sengaja ini saya singgung karena tahu habis pada gajian. Seperti orang menanam 1 biji, kemudian tumbuh jadi 7 biji, tumbuh jadi 70, jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Masih Allah lipat gandakan. Jadi untuk itu masjid kita butuh dana. Mari kita infakkan dari sedekah kita, dari hasil kerja kita. Karena itu yang akan menemani tadi di dalam kubur. Ketika kita selalu jawabannya sibuk-sibuk, padahal maut datang. Mereka datang, maut menjemput kita.
Apa kata mereka ketika melihat azab Allah? Karena orang ketika menghadapi sakaratul maut sudah diperlihatkan azabnya Allah. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absurna, mata kami sudah melihat azabmu. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar jeritan mereka di dalam neraka. Farjikna, kembalikan kami ke dunia ini. Na'mal soleha, untuk berbuat amal soleh. Tapi saat itu penyesalan sudah tidak ada artinya lagi. Sekaranglah kita masih sehat, penyesalan sudah tiada guna. Lantar ji'al ayamu madot, hari-hari yang sudah berlalu tidak bisa diulang kembali. Untuk itu, mari ketika kita masih diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, langkahkan kaki kita ke masjid. Kita berikan hasil dari kecil kayak kita, gaji kita untuk mereka, untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu akan menemani kita di dalam kubur. The first night in the kubur, malam pertama di dalam kubur. Kalau bahasanya Majid Parab, awalun lailatun fil qabri, malam pertama di dalam kubur. Apa yang kalian bawa menghadap Allah? Bekal apa? Inilah, karena memang berkaitan dengan masjid, bekal itu yang akan saya sampaikan. Salah satunya kita memakmurkan masjid. Bersumber dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 4 imam besar, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, majtama'a, sekelompok orang, majtama'a fi baitin min buyutillah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumahku, berkumpul di masjid. Najlu kadzaballah, membaca kitabnya Allah. Tadi sudah kita baca surat Yasin. Najlu kadzaballah wa'ada rasuna wa yatadarasuna, kemudian mempelajari isinya. 3 hari ini yang sedang kita lakukan. 3, membaca, berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, kemudian mempelajari artinya, mempelajari isinya. Maka 4 akan dibalas oleh Allah. Allah tidak mau drop, Allah nggak mau seri. Kita lakukan 3, Allah balas dengan 4. Apa yang balasan yang pertama? Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan, ketentraman untuk mereka. Kita bisa melihat negara-negara yang tidak diberikan keamanan, kesingan peluru, semburan bom terdengar setiap hari. Anak-anak menjadi yatim karena ayahnya harus tertembak peluru. Ibu-ibu menangis, anaknya harus gugur di medan perang. Perempuan banyak yang menjadi janda karena suaminya juga tertembak tembusan peluru. Mereka tidak diberikan ketenangan. Maka Allah janji, siapa yang berkumpul di rumahku, membaca kitabku, mempelajari isinya, nazalat sakinah, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan, akan diturunkan kedamaian, ketentraman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, balasan yang akan Allah berikan bagi orang-orang yang melaksanakan 3 tadi. Wa husyiyatuhumur rahmah, akan diliputi rahmat, diliputi kasih sayang, rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga,
wa haffathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Kita saja ini yang nggak tahu, malaikat mengelilingi kita. Wa haffathumul malaikah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, janji yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang berkumpul di rumahku, membaca kitabku, mempelajari isinya. Wa dzakarahumullah fiman indahu, dibanggakan di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang-orang yang dibanggakan di hadapan malaikat. Amin. Kalau yang semutan selonjoran nggak apa-apa, sambil update status. Ustadznya lama banget bro. Biar nggak ngantuk, santai saja. Hidangannya juga masih. Ini cuman nggak ada pengantinnya ini. Biasanya ada pengantinan kayak begini. Kita lanjutkan. Kita menjadi dibanggakan oleh malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat ketika Allah menciptakan Nabi Adam? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan manusia, makhluk di atas permukaan bumi. Malaikat nada sedikit protes, tidak setuju, sepertinya tidak setuju, seakan-akan nggak setuju. Ada ja'alu fiha, mengapa engkau ciptakan mereka di atas permukaan bumi? Ma yufsidu fiha, mereka juga hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi lihat malaikat, hari ini mereka kumpul di Masjid An-Nur, membaca kitabku, mempelajari isinya. Subhan, kita dibanggakan di depan para malaikat. Nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Tentu kita senang. Untuk itu hadirlah ke masjid walaupun hanya bisa malam minggu. Kita ramaikan masjid dimanapun. Yang di Paran silahkan di Paran, yang di Dejon silahkan ke An-Nur, agar masjid kita menjadi ramai. Bicara masjid, ada tempat ibadah itu namanya sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini alarmnya kayak alarm saya bangun tidur ya. Saya kalau ada lihat alarm itu, oh ini udah waktunya kerja ya. Ada tempat ibadah namanya kanisa, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita gereja. Ada tempat ibadah namanya kelenteng, tempat ibadahnya orang Konghucu. Ada yang namanya wihara, ada yang namanya pura, tempat ibadahnya orang Hindu. Dan ada tempat ibadah namanya ma'bad. Ma'bad diambil dari kata abida, artinya tempat ibadah. Tapi ketika bicara tempat ibadahnya orang Islam, dia tidak disebut ma'bad, tempat ibadah, dia disebut dengan masjid. Masjid asal kata dari sajada, artinya sujud. Masjid asal kata dari sajada, artinya sujud. Jadi tingkah lakunya orang yang di dalam masjid, tingkah lakunya orang yang sujud, merendahkan diri di hadapan Allah. Kepala yang paling terhormat ketika masuk di masjid harus nyungkur di tanah. Gak bisa kita sujud kepalanya ngambang, karena mungkin merasa pejabat kotor. Kepalanya ngambang karena rukun sujud ada 7. Nempelnya 2 kaki, nempelnya 2 lutut, 2 tangan, kemudian kening. Salah satu nggak nempel, batal sujud. Batal sujud berarti batal sholatnya. Sujud arti dari masjid. Untuk itu datang, untuk sujud, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang yang nggak sujud nanti akan dicontor kepalanya oleh Allah, oleh malaikat ke neraka. Rasakan, fadzukul azab, rasakan azabku. Kullama nadidat juluduhum
Badalnahum juludan khairaha. Ketika kulit mereka hancur, kami ganti dengan yang baru lagi. Orang-orang yang gak sujud, ketika dipanaskan di api neraka, kulitnya hangus terbakar, diganti lagi dengan yang baru, terus dan terus. Ada yang kepengen ada? Latihan kalau rokok itu. Kalau masih nginjak rokok aja lompat, ya hati-hatilah ke masjid. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bertakwalah kepada Allah. Karena itu juga salah satu bekal yang akan kita bawa the first night in the kubur, malam pertama di dalam kubur. Seharusnya ini mengingatkan kita. Kalau kemarin di Paran saya cerita amanat, saya singgung amanat. Sebuah hadis, la tazula qaddama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum dimintakan 4 pertanggungjawaban. Sebelum dimintakan 4 pertanggungjawaban. Tadi sudah dibaca dalam surat Yasin. Ada 3 kalimat yang diulang dalam surat Yasin itu. 3 kalimat yang selalu diulang-ulang dalam surat Yasin. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada hadiahnya sih ini. Nggak ada hadiahnya ya. Tadi mau saya tanyakan sebenarnya, hadiahnya sudah habis. Wa in kullu lama jami'un ladaina muhdharun. Muhdharun. Diulang 3 kali. In kanat sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Kemudian nanasrahum wahum jundum muhdharun. Ulang 3 kali. Apa artinya muhdharun? Muhdharun berbeda dengan hadir. Kalau hadir kita hadir, muhdharun akan dihadirkan. Kita nanti dihadirkan di depan Allah untuk mempertanggungjawabkan 4 perkara. Min baini yadayillahu ta'ala. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba dari hadapan Allah. Ayus arba'a. Sebelum dimintakan 4 pertanggungjawaban. Yang pertama, fima an umrihi fima afnahu, umur. Umur ini yang sering main-main kita. Merasa masih muda, nantilah sholat. Kalau udah tua-tuaan dikit pulang dari Korea, nggak taunya pulang dari Korea wassalam. Belum sholat. Apa yang mau kita bawa menghadap Allah? Padahal al-yawma nahtimu alaihim. Pada hari itu, surat Yasin. Surat apa itu? Yasin. Ayat berapa, Pak? 65. Cerdas. Al-yawma nahtimu alaihim. Pada hari itu, mulut mereka dikunci. Al-yawma nahtimu alaihim wa tukallimuna. Tangan mereka akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka juga akan menjadi saksi. Tangan mereka yang bicara, kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas segala perbuatan kita di masa yang lalu ketika kita hidup di dunia. Apa yang akan kita lari? Kalau sekarang mungkin kita bisa mengelak, kita bisa bayar pengacara. Kamu tahu itu wajah kamu, dilihatin tuh di sidangan itu di Metro TV saya lihatin, kayaknya mirip Pak. Tapi banyak orang yang wajahnya kayak saya, mengelak mulut ini. Hari itu mulut itu akan dikunci. Sekali lagi dengarkan suaranya ini. Itu suara kamu? Kayaknya iya Pak.
Tapi ya banyak juga orang yang suaranya mirip saya. Mengelak lagi, mulut, lidah yang membela. Hari itu mulut akan dikunci, kaki dan tangan yang akan memberikan saksi. Apa yang bisa kita elakkan di situ? Tidak ada lagi. Ini jangan lihatin minuman, nggak enak ini. Saya juga nggak enak kalau Ustadz itu begitu. Minumannya beda. 3 kaleng lah. Sebenarnya tadi saya meminta, memang saya pengen minum, tapi nggak enak. Kita lanjutkan. An umrihi fima abnau umur, yang diberikan oleh Allah kepada kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kemana umur kamu habiskan? Untuk maksiat atau untuk beribadah kepada Allah? Umur kita yang diberikan umur panjang, alhamdulillah. Yang sekarang mungkin sudah 30 tahun, nanti potong anak-anak, akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Untung kita nggak diberikan umur seperti umurnya Nabi Nuh, 950 tahun. Tanggung jawabnya banyak. Itu kalau hidup di Korea berapa kali bikin ID card itu? 950 tahun. Ini artinya apa? Kita akan dimintakan pertanggungjawaban umur. Kalau calon lurah belum tentu, tapi calon jenazah itu pasti. Belum tentu jadi camat, tapi calon mayat sudah pasti. Umur akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita tidak berduduk, berdiri kita di sidang. Jadi sekali-kali tuh lihatin orang persidangan di Metro TV, saya senang itu. Saya lihatin aja, tapi saya teringat ayat itu tuh. Khatamallahu ala qulubihim, mereka kunci mulutnya. Wa ala sam'ihim, mereka kunci, mereka sumbat telinganya. Kalau hati sudah dikunci oleh Allah, hati sudah dikunci, hidayah tidak akan pernah masuk. Tadi diajak ke masjid, jawabannya sibuk. Allah benar buat sibuk dia. Sampai gak ngapa-ngapain, sampai gak ingat masjid. Sekali datang ke masjid, sudah lupa dengan safnya sholat. Barisnya orang sholat sudah lupa. Dia baris paling depan, di depan imam. Siap disolatkan jenazah sama imam. Masih baik imam Masjid An-Nur. Gak pernah ke masjid, sekali datang ke masjid, minta disolatkan. Usolli ala hadal mayyit. Mau yang seperti itu? Untuk itu, sebelum itu dipaksa oleh Allah, kita sempatkan malam minggu, hari minggu atau malam Senin, kita datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah. Ketika hati sudah dikunci oleh Allah, hidayah tidak pernah masuk. Wa ala sam'ihim, telinga disumbat oleh Allah, nasihat tidak pernah lagi masuk. Nasihat tidak lagi mempan, nasihat tidak lagi didengarkan. Wa absarihim hishawa, matanya ditutup. Azab sudah mulai dari hati. Awalnya azab itu datangnya dari hati, dikunci hatinya oleh Allah. Untuk itu kita bersyukur, kita masih diberikan hati oleh Allah, hati yang qalban syakiron, hati yang penuh bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat itu. Diberikan 4 tahun 10 bulan, diuji oleh Allah, diberikan rezeki untuk mencari rezeki di Korea. Nanti pun akan ditanya, pernahkah kamu melangkahkan sekali ke masjid? Padahal Rasul sudah mengajarkan, waqatratul khuta ilal masajid, perbanyak langkahmu ke masjid. Sengaja deretan dakwah saya, safari dakwah saya, terus terang tentang azab kubur dan sholat. Jadi untuk menjadi motivasi teman-teman untuk bisa memakmurkan masjid di Korea ini. Dari Paran, Ansan, insya Allah mau ke Ujung Bu, ke Incheon, semua
saya ingin menyampaikan tentang azab kubur. Karena sepertinya kita lupa. Saya ngeliat beberapa kali di rumah kaca di Suwon. Nah, kebetulan ini ada Mas Nurnya ini. Saya meninjau ke sana, banyak juga orang-orang kita. Tapi tidak mungkin juga saya bawa sarung ke situ terus ceramah. Usiku buat nafsi minta Allah. Gak mungkin ini tanggung jawab kita bersama. Saya sedih dengan Mas Nur itu. Untuk itu, kalau datang ke masjid, wasami'na, mendengarkan ceramah, mendengarkan khutbah, insya Allah hati kita pun akan terketuk. Tapi bagaimana kalau datang ke masjid saja nggak pernah? Jangan sampai Allah yang memaksa kita untuk datang ke masjid. Pernah ketika saya menjemput Hakim Tablik Akbar di Yongin, beliau cerita tentang orang yang lumpuh itu. Bayangkan orang yang lumpuh sampai digendong ke masjid, ingin jamaah di masjid. Kita yang sehat, yang masih bisa lari-lari ke masjid males. Padahal salah satu keutamaan masjid dilipat gandakannya sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya. Jadi kalau ada orang ini sholat sendirian saja selama setahun, itu sudah 26 tahun mengalami kerugian. Karena ada 26 kali lipat. Bayangkan, setahun sholat sendirian saja, kita sudah kehilangan 26 tahun. Makanya hadir ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita makmurkan masjid kita ini. Lalu sab'atun yudhilluhullahu fi